Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelompok 1 mata kuliah komunikasi massa. Oke, jadi di sini kelompok 1 ini menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu diantaranya definisi media massa, ciri-ciri media massa, sejarah komunikasi massa, zaman tanda dan isyarat, zaman Latin, zaman tulisan, zaman cetak, zaman komunikasi massa. Definisi komunikasi massa ialah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada khalayak luas melalui media massa disebut komunikasi massa. Dapat kita ketahui bahwa komunikasi massa terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Banyak ahli yang mengungkapkan perihal definisi atau pengertian tentang komunikasi. Salah satu antara lain berpendapat yaitu Wilbur Scrum yang menyatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata lain, komunis, yang juga berarti common, sama. Dengan demikian, jika kita berkomunikasi, maka kita harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Sedangkan kata massa, sebagaimana dikatakan oleh Peter Jan Bowman, digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar, kadang-kadang juga untuk menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Tidak terdapat organisasinya, tetapi terdapat ikatan dan persamaan jiwa. Media yang digunakan dalam komunikasi massa meliputi televisi, radio, surat kabar, majalah, dan platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi seluler. Salah satu karakteristik utama dari komunikasi massa adalah sifatnya yang publik dan luas, di mana pesan yang disampaikan dapat diakses oleh banyak orang di berbagai lokasi sekaligus. Meliputi beberapa aspek penting. Pertama, komunikasi massa bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan dari pengirim seperti media kepada penerima, publik, tanpa adanya umpan balik langsung. Yang kedua, jangkauan audiensnya luas, memungkinkan pesan untuk menjangkau ribuan hingga jutaan orang secara bersamaan. Ketiga, penggunaan teknologi menjadi kunci seperti televisi, radio, dan internet yang memfasilitasi penyebaran informasi. Keempat, pesan yang disampaikan biasanya terstandarisasi dan dirancang untuk menarik perhatian khalayak umum, seringkali dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada. Terakhir, komunikasi massa juga berperan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi massa. Jadi, sejarah komunikasi massa itu berawal dari gambar-gambar yang dipahat di batu pada 3500 sebelum Masehi, lalu berkembang dengan media tulis seperti daun lontar yang ditemukan oleh bangsa Mesir. Penulisan fonetik itu menjadi revolusi besar karena mengubah bahasa lisan menjadi tulisan. Perkamen dari Yunani dan kertas dari Cina itu memudahkan penyebaran informasi. Bahkan pada masa Julius Caesar, kegiatan senat itu sudah disebarluaskan melalui papan pengumuman yang disebut Acta Diurna. Dan pada tahun 1300 itu kertas sudah mulai dipakai di Eropa, dan penemuan mesin cetak oleh Cina pada tahun 1445 menjadi langkah penting dalam lahirnya komunikasi massa seperti yang kita kenal sekarang. Pada zaman ini, manusia itu tidak menggunakan komunikasi secara verbal, akan tetapi menggunakan isyarat seperti itu melalui tangan, dan juga di sini ada gerakan-gerakan tertentu sebagaimana sudah Anda ketahui isyarat atau bahasa isyarat itu. Terus yang kedua ada era berbicara dan penggunaan bahasa. Nah, disinilah manusia mulai menggunakan bahasa atau komunikasi verbalnya sekitar 300.000 hingga 200.000 sebelum Masehi. Pada periode ini
mulailah komunikasi verbal antara manusia dengan manusia yang lain seperti itu. Dan juga perlu diketahui itu menjadi fondasi penting. Itu menjadi fondasi penting untuk perkembangan komunikasi selanjutnya. Jadi komunikasi pada waktu itu masih belum pas berkembang, tapi berkembang setelah sekitar 300.000 hingga 200.000 sebelum masih berkembang setelahnya itu. Cukup. Zaman tulisan. Era ini muncul sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Gagasan yang dibuat, direkam, dilipat gandakan, dan digambar serta diwariskan pada generasi selanjutnya. Pada era ini sudah ada standarisasi huruf yaitu alfabet. Hal yang penting dalam era ini adalah perubahan dari menulis di batu ke media portable dan industri ringan. Selanjutnya ada zaman cetak. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg memperkenalkan cara unik mencetak untuk pertama kalinya. Dia membuat gagasan dengan membuat mesin baja untuk masing-masing huruf. Awal abad ke-16, mesin cetak Gutenberg telah mampu mencetak dan melipat gandakan yang dapat dipindah dan mampu mencetak ribuan salinan buku cetak di atas kertas. Hasil cetakan itu dapat dibaca oleh setiap orang yang mampu membaca ke dalam bahasanya masing-masing. Nah, selanjutnya ada zaman komunikasi massa. Dengan munculnya media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Demikian juga munculnya radio, kemudian televisi mengakibatkan komunikasi massa menjadi suatu hal penting dan menjadi bagian dalam kehidupan modern ini. Abad komunikasi massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Internet telah mampu mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk kedepannya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.